Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Ines Tabrisa dan teman saya Darin Zura. Oke, terima kasih Mbak Darin telah hadir pada kesempatan malam kali ini. Dan di kesempatan malam ini kita akan membahas tentang sesuatu yang lagi sering-sering dibincangkan nih akhir-akhir ini. Hampir semua platform media sosial gitu ya membahas ini gitu, apalagi di YouTube. Orang-orang dengan pakar-pakar ekonomi itu sedang membahasnya gitu. Nah, apa tuh? Nah, pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang cryptocurrency. Langsung aja kali ya Mbak Darin ya? Ya, boleh. Oke, siap. Nah, menurut Mbak Darin apa nih cryptocurrency itu menurut Mbak Darin? Dari sepengetahuan Mbak Darin. Oke, kalau dari pengetahuan aku ya, cryptocurrency ini sebenarnya jauh dari era digital sekarang ini. Sebenarnya itu udah ada nih alat pembayaran berupa benda fisik, baik dari emas, entah perak, ataupun uang kartal yang telah banyak digunakan saat ini. Namun peranannya uang ini sendiri itu kan punya tiga fungsi. Itu sebagai alat pembayaran, alat satuan, sama yang ketiga itu penyimpan nilai. Nah, cryptocurrency ini sebenarnya dia merupakan alat uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi. Teknologinya namanya kriptografi sebagai alat keamanan serta sulit gitu untuk dipalsukan, dan dimana transaksinya itu bakal dilakukan atau harus nih dilakukan di jejaring internet atau online. Nah, untuk transaksi datanya itu bakal dilakukan penyandian. Penyandiannya tuh menggunakan yang namanya algoritma kriptografi. Perbedaannya kriptografi dengan mata uang yang ada saat ini itu, kalau uang kriptografi itu dia nggak dikeluarkan oleh otoritas pusat, jadi dia nggak ada campur tangan atau ada manipulasi dari pemerintah gitu. Dan pada awalnya uang si mata uang kriptografi ini dia nggak dipandang sebagai nilai tukar yang bisa mewakili mata uang digital yang ada. Tapi karena perkembangan yang makin pesat akhir-akhir ini menjadikan mata uang kripto itu banyak diketahui sama masyarakat nih, makin banyak dikenal sama orang. Nah, yang paling banyak itu adalah Bitcoin namanya. Bitcoin itu ditemukan oleh orang yang namanya Satoshi Nakamoto. Itu ditemukan pada tanggal 3 Januari 2009, yang which is itu udah 12 tahunan gitu kan. Implementasinya itu peer to peer atau jaringan penghubung. Nah, kemudian selain Bitcoin itu ada Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, dan lain-lain. Karena bentuk mata uangnya itu digital, jadi cara pendistribusian cryptocurrency ini diberikan kepada mereka yang melakukan penambangan. Jenis pembayaran digital, kalau kita membahas tentang jenis pembayaran, itu ada dua macam. Yang pertama, virtual currency dalam bentuk uang digital, dan virtual currency yang bersifat sentralisasi. Kalau uang digital ini, dia itu digunakan pada aplikasi video game. Contoh video game, contoh yang lain tuh ada Telkomsel Cash, XL Tunai, Indosat Dompetku, dan beberapa alat pembayaran digital lainnya. Kalau jenis virtual currency yang bersifat tersentralisasi tadi, itu dia diatur dan dikelola oleh suatu lembaga atau perusahaan nih. Jadi yang tersentralisasi ini dia menggunakan teknologi kriptografi atau dikenal dengan sebutan virtual currency, di mana untuk setiap transaksinya itu transaksi datanya bakal ada penyandian. Yang tadi dibilang tadi itu bakal ada penyandian menggunakan algoritma. Dan untuk saat ini baru Bitcoin nih satu-satunya cryptocurrency pertama nih yang telah banyak diterapkan dan digunakan secara luas. Bahkan banyak banget nih sekarang bermunculan jenis cryptocurrency yang berbeda tapi tetap dalam pengembangan dari protokolnya si Bitcoin. Nah, kalau cara kerjanya gimana? Cara kerja mata uang kripto ini, menurut Zimmerman dari 2019, beliau tuh menyatakan bahwa mata uang cryptocurrency itu merupakan aset atau harga digital tanpa wujud fisik. Jadi dia nggak punya wujudnya. Cuman
kepemilikan aset ini diatur dalam suatu pencatatan tak terpusat atau tak tersentralisasi yang dinamakan blockchain. Nah, si pengelolaan blockchain ini melibatkan jejaring komputer. Jejaring komputernya itu namanya miners. Di garis bawah ini. Pencatatan ini nih dia bersifat terbuka, jadi siapapun orangnya di seluruh dunia nih, kalau mereka punya komputer yang dapat terhubung ke internet, itu mereka bakal bisa mengunduh sebuah perangkat lunak yang diperlukan. Jadi miner gitu kan, dan bergabung ke jejaring si blockchain tadi. Nah, pemilik atau pemegang uang kriptonya itu menyimpan mata uangnya itu dalam bentuk suatu perangkat lunak. Perangkat lunaknya itu namanya wallet atau dompet. Nah, wallet itu dia punya private key. Jadi kuncinya itu hanya diketahui oleh pemilik si walletnya tadi untuk bisa digunakan si walletnya itu. Jadi tanpa kunci, jadi transaksi mata uang kripto itu enggak bakal diterima, jadi ditolak sama sistem minersnya. Kalau untuk legalitas, cara tentang legalitas cryptocurrency di Indonesia nih terutama berdasarkan survei dari Global Web Index, survei itu menyatakan bahwa ada sekitar 10% pengguna internet di Indonesia telah memiliki mata uang kripto. Nah, dengan presentasi 10% tadi, pengguna internet di Indonesia itu telah memiliki mata uang kripto. Jumlah Indonesia itu menempati posisi kelima jumlah pengguna cryptocurrency terbanyak di dunia. Termasuk tinggi itu Mbak Darin? Iya, tinggi banget ini. Masuk 5 besar. Nah, surveinya ini Mbak Ines ini dilakukan pada tahun 2019, sudah 2 tahun yang lalu. Jadi Indonesia ini ternyata warganya itu masyarakatnya punya minat yang tinggi terhadap cryptocurrency. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia itu bergerak. Mereka gencar menyiapkan regulasi dan mendata survei-survei, mendata market exchange dan aset-aset kripto yang sudah tersebar di market exchange Indonesia. Dan mereka bakal mencatat dan yang sudah tercatat itu dan legal secara hukum di Indonesia. Nah, yang mengawasinya siapa? Yang mengawasinya itu ada BPPT atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah, dalam situs BPPT tadi, BPPT bisa dilihat di bppt.go.id, itu tercatat per 10 Januari 2021. Itu terdapat 13 market exchange yang sudah legal dan terdaftar di BPPT. Nah, salah satunya itu ada Indodex dari PT Indodex Nasional Indonesia. Seperti itu Mbak Ines. Wah, mungkin ternyata keren sekali ya. Ternyata cryptocurrency sudah meluas segitunya di Indonesia gitu ya Mbak Darin? Iya benar. Ya. Boleh Mbak Ines jelasin nih gimana sejarah cryptocurrency bisa ada? Nah, iya nih. Kita kepo nih. Kok bisa gitu ya cryptocurrency sebegitunya itu kok bisa masuk ke Indonesia gitu ya? Atau yang lebih dulu kok bisa timbul gitu ya cryptocurrency. Nah, tadi yang seperti dijelaskan oleh Mbak Darin bahwa cryptocurrency itu memang adalah terobosan baru gitu ya, baru 2 tahunan terakhir. Nah, tapi dari si pembuatnya itu tuh berawal dari 2008 yang dimana ada krisis ekonomi kayak gitu. Nah, dari 2008 itu ada krisis ekonomi sehingga membuat salah satu orang yang menciptakan cryptocurrency gitu ya. Atau kita sebut dulu Bitcoin gitu. Karena Bitcoin itu adalah induk dari cryptocurrency gitu. Nah, pada 2009 itu setelah krisis ekonomi pada 2008, dia memikirkan sesuatu terobosan yang dimana dia nggak pengen krisis ekonomi itu terjadi lagi gitu. Nah, dia memikirkan sebuah inovasi baru. Nah, maka timbullah itu Bitcoin kayak gitu. Timbul Bitcoin itu, maka dikembangkan lagi, maka ada cryptocurrency itu tadi. Nah, terus cryptocurrency itu gimana gitu. Dia itu tidak terpusat. Tadi yang seperti dijelaskan oleh Mbak Darin bahwa ini itu tidak terpusat. Tidak terpusat itu bagaimana? Contohnya gini, kalau misalnya mata uang rupiah itu Mbak Darin, itu kan dia kan dikelola oleh pemerintah gitu ya. Kalau nggak gitu dikelola oleh bank.
Kalau misalnya inflasi, oke berarti kebijakan fiskalnya gimana, kebijakan moneternya gimana, kayak gitu. Kalau misalnya deflasi itu gimana, gitu itu ada yang mengatur gitu. Tapi kalau misalnya cryptocurrency itu tuh persatuan dari seluruh dunia yang menggunakan cryptocurrency, ya disitulah tempat perputarannya gitu. Nggak berpusat pada suatu titik negara aja kayak gitu. Nah terus cryptocurrency ini dia itu pakai satu jaringan namanya jaringan blockchain. Yang tadi juga sempat dibahas sedikit oleh Mbak Darin ya tentang blockchain. Nah, blockchain itu gambarannya seperti apa sih gitu ya? Mungkin kita ini sebagai orang awam itu bingung. Blockchain, kripto, Bitcoin, apa itu bahasa apa gitu. Nah, gambaran sederhananya tuh kayak gini. Kalau misalnya kita itu nelpon gitu ya, nelpon dari Indonesia ke Amerika gitu. Nah, itu kan jauh kali ya, jaraknya sangat beribu-ribu kilometer gitu ya. Nah, tapi kenapa kok dengan lancar kita bisa WA-an, dengan lancar kita bisa telepon melalui WA dan lain-lain. Nah, itu karena ada jaringan yang namanya internet. Nah, gitu. Nah, blockchain ini adalah jaringan tersebut. Dulu waktu kita tahun 1080-an, kita dulu sangat tidak membayangkan gitu ya, kok bisa gitu. Kita telepon dengan orang Amerika, kita telepon dengan orang Afrika dengan segampang itu gitu. Dulu kita nggak membayangkan. Mungkin pemikiran kita sekarang tentang blockchain ini juga seperti itu. Seperti tahun 80-an tentang internet dulu ya. Kok bisa ya uang bisa terkirim dengan begitu cepat, akurat dan transparan seperti itu gitu ya. Nah, maka itulah yang dinamakan blockchain, adalah sebuah jaringan untuk mengirim uang cryptocurrency ini tadi kayak gitu. Nah, terus tadi ya seperti yang saya jelaskan di awal bahwa Bitcoin itu adalah induk dari kripto-kripto yang lain gitu ya. Dan nanti di next Mbak Darin akan membahas cryptocurrency ya. Mbak Darin ada namanya apa? Banyak nanti Mbak Darin ada 4, Mbak Darin akan menyebutkan itu. Nah, seperti itu. Induknya itu apa? Induknya itu adalah Bitcoin itu kayak gitu. Nah, caranya tuh gimana sih kita itu bisa berkriptokarensian gitu. Nah, caranya itu kita mendepositkan uang, lalu uang itu kita buat beli cryptocurrency itu. Nah, caranya yaitu beli harga yang murah dan menjual di waktu yang mahal. Seperti itu sih gambarannya tentang sejarah dan gambaran tentang cryptocurrency, Mbak Darin. Berarti cryptocurrency itu kita beli pas murah langsung dijual gitu ya. Iya, waktu mahal. Beli dan langsung dijual gitu. Benar Mbak Darin seperti itu. Orang-orang saat ini seperti itu. Nah, tapi sepengetahuan saya ya di dalam Islam seperti itu nggak boleh Mbak Darin. Karena itu tuh untung-untungan. Karena kita nggak tahu pasti besok kita itu bakal untung atau bakal rugi. Nah, di situ dibuat taruhan. Nah, disitulah yang mengandung maisir, goror sehingga tidak dibolehkan dalam Islam. Dalam penggunaan seperti itu ya Mbak Darin itu nggak boleh. Nah, nanti di akhir kita akan bahas lebih detail ya tentang halal haram cryptocurrency ini Mbak Darin kayak gitu. Oke, baik. Oke, selanjutnya apa nih Mbak Ines? Nah, iya Mbak Darin. Pasti Mbak Darin tadi ya kita sudah mendengarkan penjelasan tentang cryptocurrency sedemikian rupa gitu ya. Nah, pasti nggak mungkin lah semua itu mulus-mulus aja gitu. Pasti nih ada titik lemahnya dari cryptocurrency ini. Apa nih titik lemah dari cryptocurrency ini Mbak Darin? Menurut Mbak Darin bagaimana? Oke, kalau bicara tentang keunggulan dan kelemahan cryptocurrency, dibandingkan dengan uang biasa, sebenarnya mata uang kripto ini punya banyak banget nih jumlah keunggulannya. Contohnya, di antara lain itu ada aja punya nilai yang nggak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah itu nggak punya campur tangan dalam hal cryptocurrency. Yang kedua itu berkurangnya biaya perantara dan transaksi keuangan. Jadi dia nggak punya biaya tambahan lagi, nggak ada biaya potongannya lah gitu untuk pendanaannya. Yang ketiga itu dia meniadakan risiko penyitaan oleh negara dan tidak memerlukan bank tertentu sebagai penyelenggara atau pengelola mata uang. Jadi dia berdiri sendiri tanpa bantuan dari yang lain gitu. Dari alasan-alasan tadi itu yang menyebabkan beberapa orang menilai bahwasanya mata uang kripto ini merupakan alat tukar yang alternatif banget nih, gak alternatif, potensial, bagus gitu kan. Tapi orang nggak menyadari bahwasanya di sisi lain semua orang itu nggak mampu melakukan proses penambangan mata uang kripto karena mengingat diperlukannya komputer gitu ya. Kita butuh komputer yang bagus dengan kecepatan tinggi dan
algoritma komputer yang cukup rumit nih. Jadi nggak semua orang bisa menjangkau gitu. Kita bakal bahas nih tadi yang seperti Mbak Ines bilang ada 4 cryptocurrency. Ada pertama itu Bitcoin. Kita bahas dulu dari kelebihannya. Kelebihannya itu mendefinisikan kelebihan kekurangan Bitcoin itu sebenarnya pada dasarnya akan mewakili mata uang kripto itu secara umum sih. Jadi keunggulan mata uang Bitcoin itu dia punya sifat mata uang kripto dengan hash rate atau tingkat kompleksitasnya yang algoritma yang kriptografi tadi itu sangat canggih, semakin canggih. Jadi membuat kepercayaan publik itu juga semakin terjamin untuk terhindar dari yang namanya resiko pemalsuan. Dari kepercayaan tersebut itu tuh juga bisa membangun pengembangan komunitas global gitu yang menguatkan posisi sebagai mata uang yang nggak mudah goyah nih dengan kondisi masyarakat. Contohnya seperti emas atau kripto juga dapat menekan lajunya inflasi. Kalau kekurangannya dia kalau kita telusuri lebih dalam sebenarnya Bitcoin ini dia bersifat spekulatif. Maksudnya dalam artian nilainya itu ditentukan oleh sejumlah orang atau unit bisnis yang menerima Bitcoin. Jadi kalau semakin banyak orang yang menggunakan, maka nilainya juga semakin meningkat. Sebaliknya, jika semakin sedikit orang yang menggunakan aplikasinya, harga jual akan menurun seperti itu. Yang kedua kita bakal bahas tentang Ethereum atau ETH. Kelebihannya itu dia sebenarnya sangat mirip dengan Bitcoin nih, tapi dia didesain khusus untuk menjadi smart contract yang terbuka. Nah, apa sih sama smart contract yang terbuka itu? Dia sebenarnya transaksi yang dilakukan di blockchain tadi dapat mengeksekusi suatu smart contract melalui berbagai cara. Contohnya, dia bisa mengirim mata uang digital atau data. Jadi antara mata uang juga bisa dikirimnya, data juga bisa dikirimnya. Nah, jika berhasil dieksekusi atau dikirim, smart contract-nya itu bakal memproses lebih banyak transaksi dan mengeksekusi smart contract lainnya. Nah, dari Ethereum ini dia punya yang namanya software. Apa sih namanya software yang digunakannya? Software itu adalah Ethereum Virtual Machine. Jadi software ini berguna sebagai pengembang untuk membuat berbagai aplikasi semudah membuat aplikasi berbasis transaksi kripto tadi. Untuk kekurangannya, dibalik banyaknya kemudahan yang ditawarkan di awal tadi, menjadi kekurangannya nih, kelemahannya. Pertama, soal kecepatan akses. Dia punya kecepatan yang sepenuhnya itu nggak bisa diandalkan karena tergantung pada server nih. Pengembangan aplikasi ini dianalogikan dengan penyewaan jasa web hosting. Jadi ketika servernya down, maka sistem yang bekerja di bawahnya itu juga nggak berfungsi. Itu kelemahannya. Karena pakai internet ya Mbak Darin, jadi tergantung sama sinyal, sama kecepatan internet gitu ya? Ya benar, jadi banyak banget faktor dari luar yang mempengaruhi. Selanjutnya itu ada Ripple atau XRP. Ripple itu dia sebenarnya menggunakan kegelisahan pengguna Bitcoin untuk ditunjangkannya sebagai kelebihannya. Nah, lantaran salah satu keunggulannya itu yang ditawarkan dia tadi, itu menjadikannya proses yang mudah untuk pertukaran mata uang digital tadi ke mata uang lokal. Nah, di teknologi Ripple ini dia memfasilitasi penukaran XRP dengan berbagai mata uang di dunia. Jadi dia bisa ditukar dalam bentuk dolar, rupiah, rupiah dan sebagainya gitu karena dia terintegrasi dengan layanan bank nih, layanan perbankan di dunia. Jadi saat ini dia menjadi salah satu landasan revolusi remittance atau pengiriman mata uang antar negara. Jadi misalnya kita punya saudara nih di luar negeri, contoh di Malaysia atau di Singapura gitu, kita mau mengirim uang bisa menggunakan Ripple. Cuman dia punya kekurangan ini. Dari hasil riset yang dirilis oleh Purdue University, dia menemukan celah dari si Ripple ini. Apa celahnya?
celahnya itu dikarenakan adanya keterbukaan jaringan. Jadi node pada struktur jaringan itu memungkinkan si penerima serangan itu memungkinkan adanya serangan dari luar yang berdampak pada kelumpuhan akses penggunaan terhadap data yang ditransfer. Jadi itu kelemahannya. Jadi banyak cybernya gitu di luar yang bisa tembus ke akses jaringannya gitu. Nah, satu yang terakhir tahu Mbak Ines apa? Unmute dulu Mbak. Nas, unmute Nas. Wah, maaf sekali Mbak Darin, belum ku unmute. Ya, yang terakhir itu tentang Litecoin Mbak Darin. Aku tuh sering dengar gitu ya, Litecoin itu apa gitu, tapi kurang paham itu apa sih kelebihan sama kekurangan dari Litecoin itu kayak gitu. Apakah sama teman-teman yang lain kayak gitu atau gimana Mbak Darin? Oke, sebenarnya Litecoin ini nih dia hadir untuk menyempurnakan yang namanya Bitcoin. Bitcoin gitu. Jadi salah satu hal yang diperbaiki oleh dia itu berkaitan dengan waktu generasi blok yang disusunnya. Nah, rata-rata Bitcoin itu punya waktu rentan dari 2,5 menit. Sedangkan Bitcoin itu 10 menit. Which is itu 4 kali lipat gitu ya dari Bitcoin. Jadi algoritma penambangannya itu memang didesain lebih sederhana supaya minernya tadi itu nggak harus dilakukan di komputer berspesifikasi lebih tinggi gitu seperti ini gitu. Bitcoin ini juga mengaktifkan segregate witness-nya yang dia diklaim bisa membuat transaksi koin itu menjadi lebih cepat dan memberikan biaya yang lebih rendah gitu. Kalau untuk kekurangannya ada risiko dari Litecoin itu justru diprediksi akan terjadi jika pasar tidak memiliki ketertarikan. Jadi kalau pasar nggak punya ketertarikan, mungkin disitulah Bitcoin itu bakal turun gitu. Nah, proses miningnya itu tergolong mudah. Jadi hal ini memungkinkan adanya penumpukan stok lain Bitcoin. Jadi karena prosesnya yang mudah, jadi orang punya dapat banyak stoknya nih kan. Nah, kalau dalam jangka panjang kita nggak mampu bertumbuh dan meyakinkan, bisa jadi pecah bubble-nya gitu. Nah, pecah bubble-nya bakal terjadi yang namanya penurunan inflasi secara drastis. Jadi itu Mbak Imas. Berarti benar-benar tergantung sama masyarakat yang menggunakan ya Mbak Darin, kalau kayak gitu? Iya benar. Kalau masyarakatnya enggak tertarik, bakal terjadilah inflasi yang drastis banget gitu. Wah iya, memedankan sebenarnya. Oke, next Mbak Darin. Mungkin setelah ini kita membahas apa Mbak? Lengkap nih Mbak Afdo kalau kita udah bahas tentang kelebihan dan kekurangannya nih. Nah, gimana nih Mbak Ines dampak yang ditimbulkan dari cryptocurrency terhadap perekonomian Indonesia yang pertama? Nah, iya Mbak Darin. Untuk dampaknya gitu ya, karena nggak mungkin Indonesia itu nggak terdampak gitu. Karena yang tadi disebutkan di awal gitu ya, bahwa kita itu nggak ada titik pusatnya di dalam satu negara. Misalnya patokannya itu Indonesia aja, Amerika aja, enggak. Tapi seluruh dunia yang menggunakan cryptocurrency itu semuanya akan terlibat di dalamnya. Gitu. Nah pastinya gitu ya, Indonesia yang apalagi tadi kata Mbak Darin kita termasuk 5 besar, pasti akan mendapatkan dampaknya jika terjadi apa-apa dengan cryptocurrency ini. Kayak gitu. Nah, cryptocurrency ini memiliki keterikatan perekonomian yang besar terhadap Indonesia. Kondisi anjloknya nilai uang virtual yang terjadi saat ini perlu diwaspadai. Karena ketika cryptocurrency itu anjlok di sebuah negara-negara besar, kita juga ikut anjlok kayak gitu dampaknya gitu ya. Padahal di sini yang menggunakan tuh hanya 10%. Tapi di negara-negara besar seperti Jepang, Korea, ketika perekonomian mereka itu anjlok karena cryptocurrency, maka kita di Indonesia yang hanya 10% itu akan mempengaruhi semua perekonomian yang ada di Indonesia. Seperti itu. Bahayanya gitu ya. Nah, terus dari segi stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia juga mengkhawatirkan sisi volatilitas Bitcoin.
Nah, hal ini sama seperti teori gaya gravitasi, Mbak Darin. Jika bola diangkat tinggi sekali, maka saat itu ketika dia dijatuhkan maka akan sakit sekali. Jadi kayak dikasih harapan tinggi gitu ya, ketika dia jatuhkan maka sakit sekali, Mbak Darin. Nah, itu gambarannya gitu. Jadi ketika keuntungannya itu sangat besar sekali, ketika dia akan merugi, maka dia itu ruginya itu sangat. Jadi sangat langsung anjlok kayak gitu. Nah, itu juga dampaknya gitu ya bagi masyarakat yang sebenarnya dia nggak paham ini apa Bitcoin, apa ini cryptocurrency gitu ya. Tapi karena 10% orang yang kita menggunakan cryptocurrency itu, maka menyebabkan perekonomiannya seperti itu. Kayak gitu. Selain itu, terdapat pula risiko arbitrase. Apa itu arbitrase? Yaitu adalah peraturan karena transaksi dapat dilakukan dari negara lain dengan ketentuan yang lebih akomodatif. Lebih rincinya, faktor yang paling berbahaya itu adalah proses penciptaan Bitcoin sebagai mata uang atau alat transaksi yang dianggap berlebihan, baik dari sisi nominal maupun nilai harga yang disepakati. Nah, misalnya kayak gini Mbak Darin. Tadi ya seperti saya jelaskan di awal ya, nggak ada underlying aset. Suatu negara itu kalau menciptakan uang 1 triliun, pasti ada emasnya 1 triliun. Tapi kalau misalnya Bitcoin, itu nggak ada underlying asetnya. Nggak ada bahan yang dibuat untuk membuat koin itu, kayak gitu. Jadi ketika membuat terlalu banyak Bitcoin gitu ya, itu juga akan membahayakan suatu perekonomian negara, kayak gitu. Kira-kira itu sebenarnya dampaknya untuk kita, kayak gitu ya, di perekonomian Indonesia. Kalau terkait yang haram halalnya gimana nih? Kriptografinya. Iya, halo. Tidak terdengar, Mbak Darin? Bisa diulangi? Terkait itu untuk halal haramnya di Indonesia gimana nih hukumnya, Nas? Oh iya. Iya sih, kita kan sebagai mahasiswa Taskia gitu ya, kita harus juga paham dari sudut pandang syariahnya. Kita bisa Bitcoin menguntungkan, cryptocurrency menguntungkan, tapi apakah benar Islam membolehkan? Seperti itu ya, Mbak Darin ya? Karena semenguntungkan apapun, tapi jika Islam tidak membolehkan, itu juga bakal nggak kita pakai gitu ya, karena keberkahan hidup itu yang nomor satu, teman-teman semua. Ya gitu. Nah, terkait dengan halal haramnya gitu ya, ini dari berbagai sumber, salah satunya dari Ustaz Bersoma, dari para majelis ulama juga mengatakan bahwa jika cryptocurrency ini dia itu investasi, digunakan investasi, itu sebaiknya jangan. Karena apa? Karena nilai dari cryptocurrency itu nggak stabil, gitu. Nggak stabil, jadi membahayakan sekali. Di awal berapa, nanti di akhir bisa berapa, kayak gitu. Nah juga kripto itu jika sebagai mata uang juga haram karena mengandung unsur maisir dan goror. Karena gini, di dalam fikih muamalah uang itu ada syaratnya. Dia bisa dikatakan sebagai uang itu ketika sudah memenuhi syarat. Salah satunya aja. Salah satunya adalah diakui oleh orang umum bahwa dia sebagai mata uang yang dapat sebagai alat tukar kayak gitu. Nah, tapi saat ini kita melihat masyarakat itu belum menganggap cryptocurrency itu sebagai alat tukar. Nggak bisa dijual belikan, nggak bisa dibuat beli sesuatu kayak gitu. Nah, maka dari situ belum masih saat ini kalau misalnya kita menggunakan cryptocurrency masih haram karena masih mengandung unsur itu tadi maisir dan goror, belum diakui oleh masyarakat kayak gitu. Terus nah ini, kripto sebagai komoditas yang nggak punya underlying aset itu haram. Yang tadi seperti saya jelaskan ya, menciptakan kripto tanpa ada underlying asetnya atau ada dasar bahannya untuk membuat cryptocurrency itu maka haram kayak gitu. Nah, juga kripto sebagai komoditas yang punya underlying aset itu sah. Gimana ya tadi kalau misalnya cryptocurrency itu dibuat karena dia itu mempunyai koin gitu ya, mempunyai emas atau ada underlying asetnya, maka dia sah-sah aja kayak gitu. Nah, tapi juga misalnya gini Mbak Darin. Tadi kan nggak bisa dibuat mata uang ya Mbak Darin karena masyarakat itu belum mengakui kayak gitu. Nah, tapi kalau dibuat alat tukar misalnya, alat tukar. Aku punya mobil harganya 1 triliun. Nah, aku juga punya cryptocurrency seharga 1 triliun. Ketika sang pemilik mobil itu rela gitu ya dengan alat tukar mobil itu dengan cryptocurrency itu boleh-boleh aja. Asal keduanya saling ridho kayak gitu. Nah, juga
cryptocurrency ini mengandung spekulasi yang sangat tinggi, Mbak Darin. Dan nggak dibolehkan itu kenapa? Karena kesepakatannya itu hanya ada di awal. Misalnya gini, ketika akad itu terjadi di awal, misalnya sekian ratus ribu gitu ya. Nah, ketika kita tadi yang dijelaskan oleh Mbak Darin ya, bahwa nanti itu menggunakan data-data dan data, maka ketika di tengah-tengah itu sudah beda lagi sama akad yang di awal. Maka dari situ, kalau sistemnya masih kayak gitu, itu juga haram. Kayak gitu, Mbak Darin. Mungkin dari percakapan kita sepanjang ini, Mbak Darin bisa menyimpulkan gitu ya, apa yang kesimpulan dari cryptocurrency ini, Mbak Darin? Oke, bisa dibilang ya kalau jenis investasi cryptocurrency ini kan mempunyai yang namanya return atau tingkat keuntungan yang signifikan ya kan, karena cryptocurrency itu tuh dia sudah masuk di bursa efek, Indonesia, dan dia mengadopsi yang namanya teknologi digital. Jadi dia punya jumlah pasokan yang terbatas, anti inflamasi, dan keamanannya itu dilindungi oleh kriptografi dan biaya transaksinya lebih rendah. Namun demikian, investasi cryptocurrency ini juga punya risiko yang cukup tinggi nih. Jadi risiko dan returnnya itu dari suatu investasi punya hubungan yang linear. Ya, jadi kalau dari pembahasan tadi yang udah kita jelaskan, bisa kita simpulkan nih bahwasanya investasi pada cryptocurrency itu punya risiko yang cukup tinggi karena dia punya volatilitasnya itu yang ekstrim. Jadi perubahan nilai harga cryptocurrency itu hanya merupakan bubble atau antusias sesaat gitu. Jadi minimnya regulasi, masih menyisakan isu-isu legalitas. Jadi dia masih juga punya masih menjadi incaran kejahatan cyber dan memiliki ketergantungan terhadap teknologi. Gitu. Nah, kalau boleh disaranin nih, sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi, seorang investor itu sebaiknya harus memperhatikan dan memahami dengan baik tiga hal pokok, yaitu yang pertama, kita harus menentukan nih kita tujuannya dan targetnya untuk apa nih investasi di situ. Jadi apa nih yang kita dapatkan, benefitnya apa nih di kemudian hari gitu. Yang kedua itu kita harus memahami dengan jelas jenis dan instrumen investasi yang akan kita pilih. Jadi nggak asal sembarang nyari, kita harus searching dulu dengan benar. Bisa cari dari internet, bisa tanya-tanya ke teman yang paham, atau bisa juga dari buku gitu. Atau ke pakar-pakarnya nih, itu lebih penting, lebih bagus lagi. Yang ketiga itu kita harus mempertimbangkan nih kesanggupan modal yang kita punya. Jadi sebelum berinvestasi, seorang investor itu harus mempertimbangkan kemampuan modal yang dia punya. Jadi jangan sampai pula dia memaksakan atau dia sampai meminjam itu berhutang gitu ke orang lain agar bisa punya modal untuk berinvestasi, jangan sampai seperti itu. Nah, dari tiga hal pokok tadi itu kita lakukan tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meminimalisir resiko dan kita siap untuk menghadapi segala kondisi saat menjalani investasi tersebut. Gitu Mbak Ines. Mungkin segini aja pembahasan kita. Wah, sangat lengkap sekali ya Mbak Darin. Nah ya, untuk terakhir mungkin itu sih Mbak Darin, benar apa yang tadi kata Mbak Darin ya, tentang kesimpulannya bahwa kita juga harus selektif, nggak asal milih investasi. Bagaimana kita juga harus mempertimbangkan, apalagi kita juga sebagai seorang muslim harus mempertimbangkan apakah investasi yang kita pilih itu halal atau haram. Seperti itu Mbak Darin ya, kira-kira ya. Harus selektif dan harus memahami betul investasi yang kita akan lakukan itu. Nah, sekiranya itu Mbak Darin sudah terlalu lama mungkin ya kita sudah mengobrol-ngobrol, mungkin juga pemirsa di rumah gitu ya mendengarkan ini bisa paham juga tentang cryptocurrency itu seperti apa. Nah, sekiranya itu Mbak Darin. Iya, semoga bisa membantu menambah wawasan kita tentang cryptocurrency. Nah, sekiranya itu bisa kami tutup aja ya Mbak Darin ya? Ya, boleh ditutup. Boleh. Oke teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan kita sekitar 20 menit ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan
bisa menambah wawasan kita ya sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai manusia-manusia yang berilmu, lebih-lebih berilmu gitu ya. Kita mengetahui banyak hal. Oke, kurang lebihnya dari kami berdua mohon maaf, dan dari kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.